mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu, udah uni-uni, mama-mama, datuk-datuk, semuanya yang kami cintai, kami sayangi. Alhamdulillah sudah kita makan bersama ya. Hari ini tentunya kita berkumpul bersilaturahmi dalam rangka bertamah-tamah ya, silaturahmi, Mami Manis. Dan pada saat ini sebenarnya sedikit pembukaan. Biasanya kita pengajian Sabtu malam Minggu. Jika ada pembukaan kemarin, kita geser mau piknik. Tapi karena Melbourne ini cuacanya kita bersahabat, kadang-kadang hujan, kita adakan indoor hari ini. Alhamdulillah cukup ramai juga. Dan Dafami juga hari ini sudah ada berada di tengah kita ya, 2 kali ya bertemu. Bisa ditegur sama penasihatnya, yuk harus bawa nih saudara kita dari Sulut Air. Kami perkenalkan, nama saya Rio. Saya saat ini menjabat sebagai ketua Sulut Air Sepakat Cabang Melbourne. Alhamdulillah diberi mandat ini sudah 9 tahun 3 periode, karena kan sendiri kan ya Alhamdulillah kami mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu Bapak Ustadz Kasat Latif, Pak Nis Babadan, dan udah kita nih, udah kami yang sudah berada di sini. Makasih waktunya, sudah disertai juga dengan anaknya, dan juga ini ada Bang Amek nih. Pesta nih Bang Amek ini. Alhamdulillah pesta. Bang Amek ini masih sekretaris sama sini? Enggak. Baru masih masa transisi. Selamat datang semuanya di gedung kami yang sederhana ini. Semoga apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami berusaha semaksimal mungkin ya untuk mengakomodir semua, dari anak-anak bayi sampai orang-orang yang sudah cukup senior. Semoga bapak-bapak merasa nyaman di sini. Mungkin nih ada sedikit sambutan ya atas sepatah kata nih dari Dafami sama Pak Anies. Dafami dulu. Dafami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi. Kita datang dari Jakarta beberapa hari yang lalu ya, tanggal 23. Saya dan keluarga, tapi kebetulan hari ini minta maaf, istri yang anak-anak nggak bisa hadir karena ada mau bersih-bersih apartemen anak saya karena ikut di Jakarta. Yang kita sama-sama banggakan dan hormati hari ini ada Ustadz Dasa'a. Beliau udah 2 kali juga datang ke sini, ya. Terus Pak Anies semua juga kenal ya, dan malah pada bilang ini pendukung Pak Anies semua yang ada di sini. Jadi saya juga dipaksa-paksa, Pak ajak Pak Anies ke sini. Terus Pak Anas, Bapak Pak Anies, ini kita semua keluarga Pak Anies. Ini orang-orang SAS ini Pak Anies, ini maaf ya kalau saya salah ya. Jadi di Sulut Air itu Pak Anies, itu kita cuma ada 4 suku Pak Anies. Jadi Limau Singke, Limau Panjang, Pilihan sama Semabu. Nah mereka itu kita di Kabupaten Solo, kita cuma 1 kelurahan Pak Anies. Tapi warganya itu kepedulian terhadap kampung itu luar biasa Pak Anies. Jadi SAS itu bukan hanya ada di seluruh Indonesia, kantor-kantor cabangnya kayak gini, bahkan ada di Melbourne dan ada juga di Amerika Pak Anies. Jadi kalau SAS ini bikin partai dengan partai-partai yang baru sekarang Pak Anies, itu kalah karena kita udah punya kantor semua. Nah, jadi SAS itu Pak Anies ya, itu SAS itu buat kantor itu berdasarkan iuran daripada warganya. Kayak seperti rumah ini rumahnya Pak Anas. Dulu orang tuanya salah satu pemuka di Melbourne tahun 67 datang ke sini. 77 ya? Nah tahun 77. Terus ada juga beberapa orang yang seperti beliau ini Pak Anies. Ini dulu bapaknya beliau ini dengan orang tua saya tuh punya toko di Pekanbaru tuh tetangga. Tapi mungkin karena beliau tidak jauh dengan saya,
Oh iya. Bapak dosen saya, Pak Mas Andi dosen saya. Jadi gitu Pak Anies, jadi kita ini, nah dulu orang sulit air itu Pak Anies, itu kawinnya nggak keluar Pak Anies. Jadi antara si Mabu sama Lima Panjang sama apa gitu Pak Anies. Nah jadi kita ini semua kebanyakan merantau. Nah, tapi ada satu hal, ini saya mau cerita ya. Jadi satu hari saya pernah ke Palembang. Di dalam perjalanan saya naik taksi nih. Saya naik taksi. Terus dia tanya mau kemana? Saya bilang mau ke Pak Jo. Pak Jo itu rumah om saya namanya Om Buyung Betel. Om Buyung Betel itu terkenal di Palembang itu dia bikin ada beberapa masjid tuh. Masjid Baitullah itu 1 hektar lebih. Terus di Sulit Air di apa namanya Kota Tuo itu kan ada masjid kita, masjid keluarga, ada kuburan, ada apa masjidnya itu. Nah terus dia orang itu diam aja sambil jalan. Terus nggak lama dia bilang gini, Pak, Bapak orang mana? Saya bilang saya orang Sulit Air. Bapak? Dia diam. Pasti jalan dia bilang begini, Pak, saya ini sebetulnya juga orang Sulit Air Pak, tapi saya nggak mau ngaku orang Sulit Air. Kenapa? Karena saya cuma supir Pak. Jadi apa namanya perasaan itu tuh ada tuh bahwa orang Sulit Air di Sumatera Barat itu dikenal orangnya kaya-kaya Pak. Pengusahanya sukses-sukses. Nah, ini yang menurut saya apa namanya kita itu harus bisa juga tuh. Maksudnya kalau ada keluarga kita yang ekonominya kurang baik apa segala, kita anggapnya sama. Itu sampai dia tuh minder mengaku orang Sulit Air karena posisinya cuma supir. Nah, apalagi yang lain-lain. Jadi apa namanya tetap kita harus kita nggak ada kita tetap harus rendah hati dan persaudaraan kita itu Sulit Air itu harus tetap itu yang saya tangkap ya. Yang saya tangkap bahwa kok kalau orang itu misalnya ekonominya kurang malah seperti mereka nggak mau ngaku. Dan apakah kita yang ekonominya bagus juga kita melihat mereka seperti itu kan? Menurut saya juga nggak usah. Jadi kita tetap sama-sama, kita bersaudara dan bahkan mungkin ya ceritanya itu dulu bahwa orang Sulit Air itu tidak beraja kepada Pagaruyung, makanya mereka lari ke atas gunung. Gitu. Nah, jadi di atas gunung itu mereka berinteraksi menikah di antara mereka aja. Terus baru belakangan ada orang-orang Sulit Air itu kawin dengan orang Padang lain, atau ada orang Jawa atau orang Makassar atau orang mana. Nah, saya berharap kita mungkin saya generasi yang di awal beliau ini mungkin juga harus memberitahukan juga nih kepada adik-adik nih. Seperti siapa namanya tadi? Lukman. Juga jangan lupa dengan kampung kita. Jangan lupa persaudaraan kita sebagai sesama orang Minang, sebagai orang Sulit Air, yang mana istilahnya itu berat jinjing, ya, gitu ya. Barek sama di jinjian, ringan sama pendek. Itu gol. Nah, itu. Nah, jadi kekeluargaan kita, persaudaraan kita dimanapun kita berada, kita harus tetap solid. Kita harus sama-sama merasa bahwa kita ini bersaudara. Dan alhamdulillah saya juga melihat hari ini dari tadi orang datang bawain makanan, ada lagi datang bawa makanan. Oh jadi ini makanannya ini bukan satu orang ternyata yang bikin. Jadi ini berdasarkan Pak Anies gotong royong dari semua. Saya rasa saya pikir mudah-mudahan keakraban ini bukan hanya untuk kita, untuk generasi-generasi nanti di bawah kita. Dan satu hal lagi yang saya mau sampaikan mengenai syukuran masjid kita kemarin itu. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga mungkin ada yang tahu, juga mungkin juga ada yang nggak tahu bahwa pada waktu IMCP ya, IMCP. Jadi IMCP itu membeli ikut lelang itu ketua yang lama itu Pak Andri ya, Pak Andri Sapitri itu khawatir bahwa dia sudah bayar uang lelang, terus kalau misalnya batal itu uangnya hilang. Nah, kalau itu uang hilang, itu kan juga uangnya punya
Pak Andri, tapi kan punya masyarakat yang mendonasi. Akhirnya Prof Denny berinisiatif minta tolong ke Pak Anies, minta tolong ke Ustadz Hidayat, mau fundraising segala macam, tapi waktu mepet. Akhirnya saya juga pada waktu itu berangkat ke Melbourne, Pak Anies lah orang yang yakinkan saya terus. Ini harus dibantu nih katanya ini, karena kalau enggak ini uang hilang. Ini teman baik saya katanya Pak Anies itu. Akhirnya ya udah kalau gitu Pak Anies saya bilang ya ketemukan aja saya dengan Prof Denny. Akhirnya Prof Denny yang waktu itu ada di Jakarta berangkatlah hari itu juga ke Melbourne dan bertemu dengan saya. Nah saya bilang bahwa di situ dibilang ada kekurangan sekitar 1,3 juta. 1,3 juta Australian dollar. Terus saya bilang begini, Prof, tolong sampaikan ke teman-teman panitia lain, kalau misalnya saya harus menyelesaikan seluruhnya, boleh nggak saya kasihkan opsi? Opsinya itu yang pertama, kalau saya menyelesaikan semua, boleh nggak saya taruh nama ibu saya menjadi masjid? Tapi kalau enggak, ya udah saya hanya membantu seadanya aja lah, kira-kira seperti itu. Nah akhirnya waktu itu memang waktunya pendek, 3-4 hari ya. 3-4 hari. Terus akhirnya mereka bermusyawarah dan saya juga bilang tolong sampaikan kepada keluarga panitia dan sampaikan kepada pewakil-pewakil yang lain disetujui atau enggak apa yang ide saya itu tadi. Pertama saya bilang saya ingin memberikan satu contoh, mudah-mudahan ini tidak berlebihan, bahwa kita di Australia ini antara gaya orang-orang Australia dengan gaya kita ini berbeda. Cara penghormatan kita kepada orang tua kita. Nah, itu yang saya bilang anak itu kalau misalnya seperti kata dia Hamka itu, kalau orang itu ingin namanya dikenang kebaikan ya, seperti Rasulullah sudah 1500 tahun namanya tetap ada. Jadi kalau orang itu ingin dikenang itu, buatlah dia kebaikan, buatlah amal ibadah, sehingga umur manusia itu hanya mungkin kalau lebih dari umur Nabi 63-70 tahun, tapi beratus-ratus tahun namanya dikenal karena kebaikannya, karena mungkin amalnya. Nah, jadi itu saya bilang, itu saya ingin itu menjadi seperti penghormatan kita, penghargaan kita kepada orang tua kita. Akhirnya saya bilang filosofisnya itu saya bilang, ini cara penghormatan saya kepada ibu saya. Nah, jadi kalau misalnya Prof dan IMCP setuju, saya bilang tolong dibikinkan perjanjian. Nah, akhirnya berapa kali 2-3 kali kita rapat, dibuatkanlah perjanjiannya. Perjanjiannya itu, kenapa saya bilang kita harus perjanjian? Karena kalau di dalam Islam itu akad itu harus ada otentiknya. Nah, itu kan tidak harus ditandatangani oleh ketua dan yang lain-lain. Nah, terus akhirnya ditandatangani dan disetujui. Dan pada waktu itu bulan Februari, kalau nggak salah mau Maret ya, Februari ya. Nah, waktu itu mau Februari itu menjelang Maret, kan kita sudah mau memasuki Ramadan. Terus kita kan juga sudah memasuki Lebaran. Nah, menjelang itu kita kan juga banyak biaya itu. Untuk mau gaji karyawan, THR atau apa segala macam namanya mau Lebaran kan. Akhirnya karena kita udah komit, udah janji segala macam, akhirnya saya tanganin. Saya setujuin. Terus 1 minggu sebelum tanggal jatuh tempo, tanggal kalau nggak salah 14 April ya. Jatuh tempo 14 April, 1 minggu sebelumnya saya udah lunasin pembayaran masjid tersebut. Akhirnya IMCT menang lelang. Nah, bahwa ternyata belakangan ada dinamika di dalam itu, sebetulnya itu kan bukan wilayah saya. Itu supaya internal menyelesaikan, dan akhirnya alhamdulillah mungkin itu bisa diterima, dan hari ini kemarin ini kita udah meletakkan batu ada 2 opsi sih yang disampaikan. Pertama,
apakah masjid itu mau direnovasi aja seperti masjid-masjid yang biasa kayak saya lihat di Sydney atau di mana gitu, artinya dibawa terus dibawa untuk ruang tunggu atau apa segala macam, di lantai 2-nya tempat masjid atau lantai 3-nya tempat apa, itu hari Senin besok saya mau dikasih tahu rencananya itu. Yang kedua, ataukah itu dibongkar total dan itu akan dijadikan masjid. Nah, saya bilang sama Prof Denny, Prof, saya orangnya nggak mau janji, bahkan kepada istri sama anak aja saya nggak mau janji. Karena buat saya janji itu akan menjadi hutang buat kita. Jadi nggak bisa kita ngomong pokoknya nanti kamu saya bantu ya, nanti kamu, saya nggak mau seperti itu. Saya mau itu saya bilang sama Prof pokoknya kasih saya aja rencananya itu mau apa, mau dibangunkan masjid atau hanya mau direnovasi. Nanti saya pikir, kalau saya sudah bilang saya bersedia, maka itu akan saya lakukan. Karena janji kecil aja akan dihisab sama Allah, apalagi yang besar. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu tahu juga cerita ini, bukan karena kita sama-sama orang Sunda Air, tapi mungkin ini bisa disampaikan juga kepada yang lain-lain bahwa cerita masjid yang akan jadi Haja Yuliana itu adalah orang Sulit Air, ibunya itu asli orang Sulit Air itu Haja Yuliana itu. Nah, ibu saya itu lahirnya di Sulit Air. Jadi kemarin Prof Hamid bisik-bisik ke saya, nih itu ibu kamu tuh namanya Yuliana, seorang kampung namanya Yuliana katanya. Berarti ini orang tuanya sekolah di zaman dulu kan. Padahal itu kampung kita di atas gunung. Kok namanya? Nah, katanya waktu itu zaman Belanda. Jadi kan dulu tuh kalau zaman ibu saya itu kan belum ada Indonesia, Pak. Iya kan? Jadi ibu saya itu masih warga negara Belanda zaman itu. Iya kan? Ini nenek kita yang lahir sebelum tahun 50-an itu kan berarti orang-orang Belanda. Nah, waktu itu pas Ratu Yuliana diangkat jadi ratu. Jadi nenek saya namain ibu saya Yuliana. Nah, saya itu Bapak Ibu, saya selalu kalau saya ada rezeki itu saya buat sekolah, buat rumah sakit atau buat apapun. Dulu saya nggak mampu untuk bikin yang lebih besar, kelas-kelas aja. Kita dulu di Sulit Air itu kita udah pernah buat gontor, kan waktu itu ya. Nah, gontor itu kelas-kelasnya sampai saya berikan nama itu seperti itu. Nah, jadi itulah artinya penghormatan saya, perasaan saya kepada orang tua kita. Jadi kalau kita ingat nama itu selalu ada perasaan yang sedih bahwa ingat terus gitu loh bahwa wah ibu gitu seperti itu. Jadi saya apa yang saya lakukan seperti itu mudah-mudahan menjadi inspirasi daripada anak-anak kita nanti, apalagi ini di Australia yang kadang-kadang juga kita masing-masing. Nah, jadi cara kita sebagai Muslim, sebagai orang Minang, sebagai orang Sulit Air, supaya keakraban dan cinta kita kepada orang tua itu insya Allah akan terus menular kepada yang lain-lain, kepada keluarga-keluarga kita atau anak cucu kita nanti. Saya rasa cukup sampai cukup apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin